Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse Channel. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perlawanan Mataram dan Banten. Yang sebelumnya pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang perlawanan Aceh dan perlawanan Maluku. Sebelumnya semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas di sekolah, baik tugas di dalam kelas maupun tugas di rumah. Kita menuju ke materi, yaitu tentang perlawanan Mataram. Perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang. Kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Maruntau, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos pasukan Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Sebelum kita lanjutkan pada perlawanan Banten, mari kita bahas sebentar tentang perlawanan Mataram. Perlawanan Mataram berawal dari kedatangan Portugis. Setelah kemarin datang di Aceh dan Maluku, kini Portugis telah sampai di Mataram dengan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan monopoli. Saat itu, pemimpinnya adalah Tumenggung Baurekso. Dan mulailah perlawanan terhadap dengan pasukan yang kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh dengan persediaan bahan makanan yang sudah mulai menipis. Rakyat sudah merasakan sangat kelelahan dalam menghadapi tentara Portugis. Namun semangat para rakyat, para pahlawan tetap ingin mengusir penjajah karena mereka tidak mau hidup dalam penjajahan. Saat itu dipimpin oleh Tumenggung Baurekso atau Sultan Agung. Sultan Agung adalah seorang ulama juga dan beliau mempunyai semangat jihad sama seperti semangat rakyat Aceh. Serangan yang dilakukan rakyat dengan cara gerilya, mendadak, kadang berhenti, dan secara tiba-tiba lagi menyerang. Untuk melaksanakan penyerangan, para rakyat dan Sultan Agung membangun benteng darurat yang terbuat dari bambu yang dianyam-anyam. Namun, perkampungan-perkampungan tersebut diketahui oleh Portugis dan akhirnya dibakar. Upaya berikutnya, setelah membuat benteng dari bambu, rakyat Mataram
membendung Sungai Ciliwung agar penghuni benteng atau Belanda kekurangan air. Hal ini membuat tentara Portugis kekurangan air dan terjangkit penyakit kolera. Ini sangat efektif, namun lagi-lagi untuk rakyat Mataram kekurangan bahan makanan. Karena pasokan makanan semakin menipis dan akhirnya rakyat mengalami kekalahan. Namun semangat para pahlawan, para rakyat tetap membara dan itu wajib dicontoh oleh para siswa saat ini. Untuk berikutnya kita akan menuju ke perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten. Latar belakang: monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan. Untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik takhta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut takhta Banten. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Nah, setelah melihat video perlawanan rakyat Banten, apa yang sudah kalian pikirkan? Jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar. Kita bahas sebentar tentang perlawanan rakyat Banten. Lagi-lagi dari tujuan awal, kedatangan mereka adalah monopoli dengan cara divide et impera. Divide et impera adalah memecah belah dan jajahlah. Nah, dan itulah yang dilakukan Belanda saat di Banten. Saat itu, kerajaan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa sangat tidak menyukai dengan kedatangan VOC karena selama kedatangannya hanya membuat monopoli dan meresahkan rakyat. Saat itu, Belanda memecah belah dengan mencampuri urusan kerajaan, yaitu dengan cara mengadu domba. Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai dua putra, yaitu Sultan Haji dan Sultan Arya Purbaya. Belanda mengadu domba dengan cara mengatakan kepada Sultan Haji bahwa kerajaan akan diserahkan kepada Arya Purbaya. Akhirnya, Sultan Haji marah dan melakukan kerjasama dengan VOC untuk merebut tahta. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meninggal dan kerajaan digantikan oleh Sultan Haji. Saat pemerintahannya, Sultan Haji hanya menjadikan bayang-bayang dari Belanda. Nah, itulah dari pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa untuk persatuan dan kesatuan kita memang harus bererat, karena jangan mudah terpecah belah, jangan mudah dijajah. Karena dengan mudah dijajah, dengan cara memecah belah, mereka akan mudah menguasai kita. Itulah yang bisa kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa hargai para pahlawan. Perjuangan mereka sudah berjuang untuk memperebutkan tanah air dengan harta, tahta, dan darah. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.